Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Putri Eka Pratama, NIM 205211063, Sus Nuryanti, NIM 205211080, dan Yulistina Aninda Putri, NIM 205211074, ingin mempresentasikan tentang fungsi pengorganisasian. Pengertian organizing. Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Arti lain fungsi pengorganisasian adalah memadukan seluruh sumber-sumber yang dimiliki dalam organisasi. Pentingnya pengorganisasian sebagai fungsi yang dijalankan oleh setiap manajer untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Pengertian menurut para ahli. Menurut George Terry, pengorganisasian atau organizing yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Menurut James Demony, organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Perancangan organisasi. Perancangan organisasi adalah sebuah usaha formal yang terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi, dan teknologi dalam sebuah organisasi. Perancangan organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dari beberapa pendapat, dapat dikatakan bahwa perancangan organisasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat formal ataupun informal. Perancangan organisasi sendiri dapat juga digunakan sebagai wadah mempertemukan antara individu dengan individu yang lain dalam bentuk organisasi untuk mencapai tujuan yang diraih. Melalui proses perancangan, kegiatan organisasi digunakan untuk meningkatkan kemampuan adanya usaha bersama untuk mencapai kesuksesan. Organizational design merupakan perancangan struktur organisasi yang sangat bergantung pada kondisi suatu organisasi itu sendiri. Para manajer yang menyusun sebuah struktur organisasi menghadapi keputusan-keputusan yang sulit. Mereka harus memilih berbagai alternatif kerangka kerja, proyek, pekerjaan, dan lain-lain. Proses manajer membuat pilihan-pilihan tersebut disebut dengan desain organisasi dan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kekuasaan atau power. Kekuasaan berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau situasi. Jika perubahan tersebut ke arah yang baik, tentu kekuasaan tersebut memberikan dampak yang positif, bahkan sangat diperlukan. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi, yang di dalamnya terdapat pimpinan, bawahan manajemen, karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam mencapai tujuan, maka organisasi ditujukan untuk mengubah situasi melalui atasan yang memiliki kekuasaan atau power supaya mencapai kesuksesan. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu reward power, penghargaan kekuasaan. Artinya kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya.
Coercive power, kekuasaan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atau sanksi atas kinerja yang buruk yang ditujukan oleh tenaga kerja di sebuah organisasi. Legitimate power, kekuasaan yang sah, adalah kekuasaan yang timbul akibat dari suatu legitimasi tertentu, misalnya yang diangkat menjadi pemimpin otomatis memiliki kekuasaan yang sah. Kewenangan atau authority merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering sekali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi manajer personalia dengan sendirinya memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai hal yang terkait di dalam sumber daya manusia atau orang-orang yang terdapat di suatu organisasi atau perusahaan. Tanggung jawab atau responsibility. Yang pertama, setiap bagian dalam organisasi memiliki wewenang dan tanggung jawab. Jika wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, maka tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Yang kedua, tanggung jawab mengingatkan orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangannya yang dimiliki, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilaporkan sehubungan dengan kewenangan organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.